Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita boleh sama-sama bertemu untuk bersama-sama beribadah online. Puji Tuhan pada hari ini kita akan memperingati Minggu Advent yang pertama. Mari kita sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesempatan Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam satu minggu ini. Mari kita sama-sama pujikan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, doa Bapa kami. Kristus. Amin. Setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sekalipun ia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan akan selalu ada untuk setiap kita. Kebaikannya yang selalu dinyatakan dalam setiap kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kasih setiamu
Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sore hari Tuhan kami mengucap syukur kembali kepada Engkau. Kalau kami masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Bantulah kami seluruh jemaat-Mu Bapa yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Bantulah kami hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Berilah kami hikmat akal budi dari sorga, supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan mendatangkan berkat buat jemaat Tuhan yang mendengarkannya di mana saja berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan sore hari ini adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai dengan 44. Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai dengan 44, kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Jadi, waspadalah, sebab kalian tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Ingatlah ini, seandainya tuan rumah tahu jam berapa di malam hari pencuri akan datang, ia tidak akan tidur, supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Sebab itu, kalian juga harus bersiap-siap, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Minggu ini adalah minggu pertama Advent. Ada 5 lilin yang setiap minggu secara rutin kita nyalakan secara bergiliran, dan warna-warni ini mempunyai makna tersendiri. Hari ini kita menyalakan 1 lilin ungu yang melambangkan pertobatan dan penyesalan yang ditandai oleh masa puasa dan merefleksikan pengharapan. Minggu pertama Advent disebut juga Minggu Pengharapan. Kata Advent berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan atau yang akan datang. Sesuai dengan arti katanya, Minggu Advent dilihat sebagai penantian akan kedatangan Kristus. Penantian berarti berjaga-jaga atau siap sedia. Penantian mencakup 3 hal: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, minggu-minggu Advent dimaknai sebagai mempersiapkan diri untuk menyambut peringatan kelahiran Kristus ribuan tahun yang lampau, yaitu Kristus datang ke dunia yang pertama kali. Kita diajak untuk menantikan
kedatangan Kristus. Sama seperti bangsa Israel menantikan Mesias yang dijanjikan Allah di zaman perjanjian lama. Masa sekarang adalah masa di antara masa yang lalu dan masa yang akan datang. Melalui minggu-minggu Advent ini, kita diajak melihat kembali Kristus yang datang sebagai terang, sebagai juru selamat dan pengharapan bagi dunia yang penuh dengan dosa. Masa yang akan datang, minggu-minggu Advent dimaknai sebagai pengingat akan kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini. Minggu-minggu Advent mengingatkan kita sebagai umat Allah yang dikasihinya, bahwa hidup kita ini tidak akan berakhir hanya di dunia ini saja. Namun Tuhan menjanjikan satu pengharapan, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 44 dalam terjemahan baru menyatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang lebih jelas dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab itu kalian juga harus bersiap-siap, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Kapan seorang pencuri itu akan masuk ke dalam sebuah rumah? Kalau penghuninya sedang tertidur lelap, sehingga dia tidak tahu ada pencuri masuk ke dalam rumahnya. Atau pemilik rumah sedang bepergian, sehingga di rumah itu kosong, maka pencuri akan masuk ke dalam sebuah rumah. Ketidaktahuan tentang kapan datangnya seorang pencuri dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan waktu kedatangannya yang kedua kali. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jadi waspadalah, sebab kalian itu tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Dalam bahasa Indonesia masa kini itu lebih jelas. Ayat 43, ingatlah ini, seandainya tuan rumah tahu jam berapa di malam hari pencuri akan datang, ia tidak akan tidur supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini, bukan sebagai bayi yang kecil di palungan seperti yang kedatangan pertama, tapi Yesus akan datang kembali menghakimi dunia ini. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 dalam bahasa Indonesia masa kini menyatakan, mereka berbicara juga tentang bagaimana kalian mengharapkan kedatangan Anak Allah dari surga, yaitu Yesus yang sudah dihidupkan oleh Allah dari kematian. Yesus itulah juga yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Yesus akan datang dalam kemuliaannya, membawa penghukuman bagi mereka yang tidak percaya, tetapi membawa upah kepada orang yang percaya dan mengharapkan akan kedatangannya. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 8 dalam terjemahan baru menyatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menantikan kedatangannya.
Lebih jelas lagi dalam bahasa Indonesia masa kini. Dan sekarang hadiah kemenangan menantikan saya. Pada hari kiamat Tuhan hakim yang adil itu akan menyerahkan hadiah itu kepada saya. Karena saya hidup berbaik dengan Allah. Dan bukan saja hanya kepada saya yang menerima hadiah itu saudara, tetapi juga bagi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Banyak orang meramalkan akan kedatangan Tuhan. Masih ingatkah Anda peristiwa yang terjadi pada tahun 2003 di kota Bandung? Seorang hamba Tuhan diyakinkan bahwa Tuhan akan datang. Kapan? Pada tanggal 10 November tahun 2003. Tepat jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Waktu itu ada kurang lebih sekitar 200 orang jemaat berkumpul di suatu tempat. Mereka menjerit-jerit, Tuhan datanglah segera, Tuhan datanglah segera. Namun apa yang terjadi? Setelah pukul 3 lewat, Tuhan tidak datang. Mereka menunggu sampai jam 12 malam. Setelah ditunggu-tunggu, Tuhan pun tidak datang. Akhirnya mereka menunggu sampai jam 2 pagi. Tetapi Tuhan tidak kunjung datang. Padahal Yesus sudah memperingatkan agar kita tidak usah pusing, tidak usah mempermasalahkan kapan Tuhan itu akan datang kembali ke dalam dunia ini. Melainkan kita diminta fokus kepada sikap kita menyambut kedatangannya, yaitu dengan berjaga-jaga atau bersiap-siap. Matius pasal 24 ayat 36 dalam bahasa Indonesia masa kini dinyatakan, tidak ada yang tahu kapan harinya dan jamnya. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak Allah pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Berjaga-jaga artinya kita harus menaruh iman kita kepada Kristus dan menanti setiap saat kapanpun Tuhan datang, saya siap menyambutnya. Dengan begitu, kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia, kita sambut dengan sukacita. Selama pandemi melanda dunia ini, orang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di hari esok. Mungkin sekarang kita kumpul-kumpul dengan keluarga sehat-sehat. Nyatanya fakta menyatakan tiba-tiba sakit. Ada anggota keluarga kita yang sakit, panas, batuk, penciuman hilang, pengecap tidak juga hilang. Akhirnya sesak nafas dan meninggal dunia. Secara tiba-tiba meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Bahkan suami meninggal, ada kejadian istri meninggal, sehingga anak-anak harus menjadi yatim piatu. Maut mengancam setiap saat kepada manusia. Bahkan beberapa tahun yang lampau, pada akhir bulan Desember, sebuah pesawat Air Asia akan terbang menuju Singapura. Banyak penumpang di dalamnya yang akan merayakan pesta pergantian tahun di negara Singapura. Mereka mempunyai banyak cita-cita, rencana-rencana yang indah akan menyambut datangnya tahun baru di negara tetangga. Bahkan ada satu keluarga
anak, orang tua, semua komplit satu keluarga naik pesawat Air Asia itu akan merayakan tutup tahun di negara Singapura. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Pesawat itu masuk ke dalam laut, semua binasa. Tidak ada satupun yang selamat. Manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Kita tidak mengerti apa yang terjadi besok. Sebab itu kita harus siap sedia, waspada, berjaga-jaga. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Saudara sekalian, mungkin kita pernah melihat video-video di medsos. Orang jalan kaki sudah di pinggir jalan trotoar, di atas trotoar. Tiba-tiba ada kendaraannya lonong, entah itu sepeda motor atau mobil, tiba-tiba naik trotoar, tertabrak dan meninggal dunia. Pernah juga kita mendengar bukan? Ketika hujan lebat, ada orang mengendarai sepeda motor atau mobil. Tiba-tiba pohon tumbang menimpa, akhirnya binasa. Tidak bisa memprediksi kita apa yang terjadi dengan esok. Kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini ada dua macam, yaitu kiamat, yaitu semua mengalaminya, ataukah Tuhan datang menjumpai kita, menjemput kita pribadi. Itu berarti juga kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus melakukan beberapa langkah. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita tetap waspada, siap sedia setiap waktu? Yang pertama, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dalam bahasa Indonesia masa kini. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Jadi, apa yang perlu kita persiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan itu? Yang pertama, kita harus menjaga kekudusan. Hidup harus suci. Perjalanan hidup kita harus kita jaga. Jangan sampai ada cacat celah. Jangan sampai kita bermain-main dengan dosa lagi. Tinggalkan semua itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Kita pun diminta untuk hidup suci. Hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita persiapkan yang pertama. Selanjutnya, Yakobus pasal 5 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga. Ayat 8. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi yang kedua, kita harus bersabar dan bertekun hati, meneguhkan hati kita, menunggu kedatangan Tuhan. Kalau tidak sabar tidak bisa. Harus sabar dan meneguhkan hati. Yang ketiga, Wahyu pasal 3 ayat 11 dalam bahasa Indonesia masa kini. Aku segera datang. Jagalah baik-baik apa yang kalian miliki, supaya tidak seorang pun
merenggut hadiah kemenanganmu. Apa yang ada pada kita? Yaitu iman kita. Jangan sampai iman kita luntur. Jangan sampai iman kita goyah. Jangan sampai iman kita pudar. Saudara sekalian, pegang apa yang ada pada kita, yaitu iman yang ketiga. Hidup manusia berada di tangan Tuhan. Kapan saatnya kita tiba menghadap Dia, tidak ada seorang pun yang tahu. Di dalam penantian kita menunggu kedatangan Tuhan, kerap kali membuat orang lengah, jemu, dan akhirnya kita lupa. Akibatnya berbagai kenikmatan dunia mempengaruhi kehidupan kita. Daya tarik dunia yang begitu menggoda, menggoyahkan iman kita, membuat perlahan-lahan iman kita pudar. Yang keempat, kita baca Matius pasal 24 ayat 44. Sebab itu kalian juga harus bersiap-siap, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Jadi apa yang keempat? Siap sedia, jangan tertidur. Agar dapat bersiap-siap menanti kedatangan Kristus, kita perlu terus berjaga-jaga, bersiap-siap selalu. Di belakang gereja GBT Kristus Pelepas Malang, kerap kali terdengar bunyi lonceng berbunyi teng 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 teng. Karena di belakang itu tempatnya pusat pemadam kebakaran di Kota Malang. Coba saudara bayangkan, ketika ada bunyi suara teng 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 teng, teng, para petugas pemadam kebakaran harus siap sedia. Kemudian terdengar bunyi sirene nguang nguang. Apa yang akan terjadi kalau ketika bunyi bel berbunyi, petugasnya lagi tidur, lagi santai-santai, masih pakai baju tidur, masih pakai sandal. Yang kebakaran sudah ludes, saudara. Petugas mau datang sudah habis. Oleh sebab itu, petugas kebakaran begitu ada bunyi lonceng berbunyi, mereka siap sedia langsung berangkat menuju tempat kebakaran. Begitu juga dengan hidup kita. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang tidak tahu kapan waktunya, kita diminta waspada. Seringkali kita kerap mendengar, loh tetangga saya, teman saya, keluarga saya, tadi masih ngomong-ngomong, masih sehat, seger, kok cepet-cepet, kok sekarang sudah tidak ada. Terkejut bukan? Karena tidak siap sedia, begitu berbahaya, saudara. Yang kelima, jangan sampai kita terlalu fokus pada hal-hal dunia yang sifatnya sementara, tetapi mengabaikan hal-hal yang kekal. Ingatlah, hidup di muka bumi hanya sementara. Jangan kita terikat dengan kenikmatan dunia, dengan pesta pora, dengan segala harta benda yang sangat mewah. Dengan hal-hal dunia yang seringkali mengikat kehidupan kita, kita harus berjaga-jaga, senantiasa siap sedia. Seorang ayah datang menjemput anaknya baru persekutuan di gereja. Ayah ini membawa sebuah mobil. Dia kemudian memasuki ruang parkir. Dia melihat anaknya di depan pintu gerbang, menunggu sang ayah, tetapi anaknya tidak melihat ayahnya datang. Setelah ditunggu 20 menit, anaknya masih belum sadar kalau ayahnya sudah di parkiran. Dia membunyikan klakson. Ding, 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 ding. Kemudian anaknya terkejut. Dia baru sadar kalau ayahnya sudah datang menjemputnya. Kemudian si anak datang menghampiri mobil dari ayahnya. Dengan membuka pintu dia mengatakan, "Ayah, dari mana saja?
Aku sudah nunggu 20 menit di sini, ayah tidak kunjung datang. Ayahnya mengatakan, tahukah engkau, aku ini sudah ada di tempat parkir 20 menit. Kamu kan tidak tahu kalau ayah sudah nunggu di sini. Menurut Anda, apakah kita seperti anak tersebut yang lagi asik, tak kala Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini? Apakah kita akan sedemikian tenggelam dalam kesibukan sehari-hari sehingga kita tidak lagi berjaga-jaga, kita tidak lagi mencarinya, tidak lagi menyambut kehadirannya, tidak lagi bersekutu dengan Dia? Atau adakah kita senantiasa berjaga-jaga, antusias dengan penuh pengharapan menunggu kedatangan Tuhan? Tidak mudah untuk tetap memusatkan perhatian kita pada kedatangan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita jemu, lelah, terlena. Nasihat firman Tuhan yang terakhir dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 dalam terjemahan baru. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bila Tuhan menjemput kita saat ini, sudah siapkah kita menghadap Dia? Apakah kita sampai saat ini masih tetap mempunyai pengharapan menantikan kedatangannya yang kembali yang kedua kalinya? Ataukah kita sudah lengah, kita sudah jemuh, tidak waspada lagi, tidak berjaga-jaga lagi? Anggaplah hari ini adalah hari yang terakhir kita hidup di muka bumi. Kalau kita menganggap hari ini adalah hari yang terakhir kita ada di muka bumi, maka kita akan menjaga setiap perjalanan hidup kita. Kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita akan berhati-hati dalam setiap langkah kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perbuatan kita. Kita akan berjaga-jaga agar kalau Tuhan datang menjemput kita, kita akan bersukacita karena hidup kita benar, hidup kita suci, karena kita tetap waspada. Sehingga kedatangan Tuhan itu merupakan sukacita bagi kita, bukan hal-hal yang menakutkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami diingatkan, kedatangan Tuhan di muka bumi tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam menanti kedatangan-Mu yang kembali ke muka bumi, kita diminta waspada, siap sedia, berjaga-jaga, tidak tertidur, menjaga perjalanan hidup kita tetap suci di hadapan Tuhan. Kita diminta sabar dan meneguhkan hati kami. Jangan sampai iman kami luntur Bapa. Tolonglah kepada kami Bapa. Kami tidak tahu kapan hidup kami berakhir di muka bumi. Tapi kami sangat bersukacita. Kami akan berbahagia berjumpa dengan Engkau kalau Engkau menjemput kami. Karena kami sudah siap sedia. Mungkin pada hari-hari yang lampau kami sudah lengah. Kami sudah jenuh, sudah bosan mengharapkan kedatangan Tuhan. Kami berpikir kedatangan Tuhan masih lama. Tapi kami tidak mengerti kapan Tuhan datang. Berbahagialah Tuhan kalau kami senantiasa berjaga-jaga, bersiap sedia menunggu kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kami siap. Kami akan menjaga perjalanan hidup kami tetap suci di hadapan Tuhan, sehingga kedatangan-Mu itu merupakan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sore hari ini kami mengucap syukur kembali kepada Engkau. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, walaupun secara online. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan mempersiapkan persembahan yang akan kami berikan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mendukung doa untuk saudara-saudari kami seiman yang hari-hari ini terbaring sakit, baik di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, yang lanjut usia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya mereka mendapatkan kekuatan pemulihan yang dari Tuhan. Yang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Yang mereka dalam kekurangan, Tuhan cukupi, berkati mereka Bapa. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di GBT Kristus Pelepas yang mempersiapkan ibadah online ini. Bapa, berkati mereka satu persatu. Kami juga mendukung doa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tolong dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, orang-orang duduk dalam bidang pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah sekalipun, TNI maupun Polri yang mengamankan wilayah Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu GBT Kristus Pelepas dimanapun mereka berada.
Engkau menolong, menuntun kehidupan mereka sepanjang minggu ini. Jangan sampai kami jemu. Jangan sampai iman kami pudar dalam menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi. Tuhan akan datang kalau kami berjaga-jaga, siap sedia, kami akan merasa sukacita. Kami akan merasa berbahagia. Bantulah kami, Roh Kudus, pimpinlah tiap-tiap perjalanan hidup kami, agar perjalanan hidup kami tidak jatuh bangun dalam dosa. Sucikan kehidupan kami Bapa, Engkau pulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Marilah kita mempersiapkan hati kita menerima berkat Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa menyertai saudara-saudari dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.